Halo, aku hari ini mau sharing tentang mata kuliah yang insya Allah akan dimulai bulan depan di jurusan Hubungan Internasional UGM. Dan nama mata kuliahnya itu adalah STAIR, Science, Technology, and Art in International Relations. Mungkin buat teman-teman yang udah sering ngikuti video-video aku sebelumnya, udah cukup familiar gitu ya dengan STAIR, karena aku juga ada playlist STAIR, ada sekitar 40 video yang udah aku bikin tentang STAIR gitu ya, nanti aku kasih linknya di bawah. Tapi mungkin buat yang belum, yang baru pertama nonton video ini, apa sih STAIR gitu ya. Jadi STAIR ini adalah satu, kalau boleh dibilang tema gitu ya, satu topik dalam studi hubungan internasional yang mencoba melakukan kajian-kajian yang sifatnya interdisiplin gitu. Jadi mengawinkan antara kajian hubungan internasional dengan kajian science and technology, lalu kajian tentang seni, arts gitu ya, estetik gitu. Nah, dan ini komunitas yang komunitas epistemik yang sebenarnya udah ada di dunia akademisi global gitu ya, dunia akademisi HI global, yang kalau boleh dibilang, mungkin aku nggak tahu, mungkin sebelum ini juga jauh ada banyak gitu ya, tapi di International Studies Association, itu salah satu konferensi terbesar bagi akademisi HI di dunia yang biasanya dilakukan di Amerika. Jadi STAIR ini mulai punya panel gitu ya, mulai punya tema khusus semenjak tahun 2015. Jadi udah hampir 9 tahun lah gitu. Nah, aku sebenarnya udah cukup lama begitu ya mengikuti kelompok ini. Aku terinspirasi dari hasil karya mereka, publikasi mereka gitu ya. Terus ya aku jadi merasa kayak aku juga pengen nih punya komunitas STAIR di Indonesia gitu. Dan kita udah mulai bikin kayak komunitas-komunitas informal sebelumnya. Dan alhamdulillah bulan depan akan ada mata kuliah STAIR di HUGM. Tapi ini mata kuliah yang sifatnya baru probations, baru percobaan gitu. Jadi di HUGM itu ada mata kuliah namanya Special Topic in IR, di mana mata kuliah ini tuh ngasih kesempatan gitu untuk dosen-dosen kalau yang punya usulan mata kuliah baru, boleh nih ngusulin dulu di sini. Dicoba dulu kira-kira mahasiswanya minat nggak, terus gimana evaluasinya, bagus nggak gitu. Terus kalau misalnya mata kuliah ini diminati selama 3 tahun berturut-turut, baru bisa jadi mata kuliah tetap gitu. Nah, alhamdulillah sih dari departemen kemarin ngasih aku kesempatan untuk buka mata kuliah STAIR ini, dan aku sih membayangkan ini akan menjadi mata kuliah yang mudah-mudahan bisa banyak kolaborasi juga gitu ya dengan dosen-dosen HI UGM dan juga dengan teman-teman dosen lainnya gitu ya, ada HI lainnya di kampus lain. Nah, anyway, aku hari ini mau share 3 hal ya menurutku yang membuatku menjadi motivasi besar kenapa STAIR itu penting, atau kenapa STAIR itu perlu kita tengok, perlu kita pelajari gitu ya. Yang pertama, ini masalah distance gini. Ya alhamdulillah aku udah belajar HI selama 20 tahun gitu ya, dan kalau boleh dibilang studi HI selama ini kita menurutku ya, correct me if I'm wrong, menurutku selama ini studi HI itu kalau kita melihat dari analisisnya gitu ya, kan ada unit analisis yang sifatnya individu, ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya global, dan bahkan sekarang ada unit analisis yang sifatnya lokal ketika kita bicara mengenai para diplomasi gitu misalnya. Nah, selama ini kalau aku melihat analisis HI, atau kapan sih dosen HI itu diundang ngomongin hal-hal apa sih gitu, seringkali masih didominasi oleh topik-topik yang sifatnya sangat jauh
dari kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa ya? Misalnya dosen HI itu diundang kalau misalnya ada pertemuan antar pemimpin dunia, entah itu G20 atau organisasi Asia Tenggara, ASEAN, atau misalnya organisasi PBB atau OECD, World Economic Forum, bla 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 gitu. Nah itu baru dosen HI diundang untuk ditanya tanggapannya, kan nilai punya kepakaran di situ. Atau misalnya kapan sih HI itu diundang, dosen HI itu diundang misalnya kalau ada fenomena-fenomena global yang sifatnya antar negara, misalnya ada perang gitu ya, ada ada konflik antar negara gitu. Nah di situ biasanya sering dosen HI itu diundang, dan aku pikir memang itu yang selama ini aku selalu pelajari gitu ya, bahwa ya ketika kita belajar HI unit analisisnya kita perlu belajar melihat fenomena itu di level tadi global, nasional, dan individu. Tapi di satu sisi yang lain aku merasa cukup berjarak, sangat berjarak gitu ya, bagaimana ketika aku membicarakan tentang HI dengan bagaimana aku mempraktekkan kehidupanku sehari-hari. Kok kayaknya HI itu tidak masuk ke ranah kehidupan sehari-hari ya gitu. Nah itu yang pertama ya menurutku, sehingga membuatku berpikir kayak ada nggak sih gitu, atau gimana ya caranya supaya HI itu bisa menjadi lebih dekat. Dan aku pikir ini tidak hanya spesifik dalam isu STER aja kita bahas ini ya, tapi misalnya di kajian tentang ekonomi politik misalnya, kita juga bisa melihat bagaimana ketika kita bicara HI dalam lensa ekonomi politik, kita juga bicara tentang komoditas-komoditas yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Bahasanya kita bisa ngomongin tempe dan melihat elemen HI-nya dari situ kalau kita pakai lensa ekonomi politik. Tapi itu yang pertama ya, setidaknya buatku adalah gimana supaya membuat HI itu lebih dekat. Lalu yang kedua adalah aktor. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu motivasi lain yang menurutku punya karakteristik dari STER ini gitu. Kenapa? Karena kalau aku baca referensi tentang STER gitu ya, kajian-kajian yang ada tentang STER ini, seringkali kalau aku melihat STER ini mencoba menganalisis agensi itu bukan hanya dari aktor manusia saja. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah antroposentrik gitu ya, ketika bagaimana bencana atau bagaimana bumi, alam di dunia ini berubah itu lebih banyak atau didominasi oleh hasil perbuatan manusia gitu kan, dunia antroposentrik. Nah, lensa ini akhirnya menunjukkan bahwa ya buatku sendiri lensa ini memberikan kesadaran bahwa manusia itu terlalu mendominasi loh dalam kajian-kajian atau dalam pengelolaan bumi atau pengelolaan dunia ini gitu. Dan STER ini mencoba untuk setidaknya buatku, STER ini mencoba untuk mengajakku lebih peka, lebih sensitif bahwa manusia itu hidup di bumi nggak lepas dengan eksistensi dan interaksi aktor-aktor non manusia lain. Seperti apa? Seperti alam gitu ya, langit, daratan, sungai, laut gitu, gunung, pantai gitu ya, ataupun misalnya aktor-aktor yang lainnya, handphone yang aku pakai buat ngerekam video ini, atau mobil yang aku sedang kendarai ini gitu. Nah, STER itu mencoba berargumen menurutku bagaimana sebenarnya kalau kita ingin menganalisis sebuah kajian HI atau fenomena HI itu, kalau hanya fokus pada aktor manusianya, kita akan kehilangan banyak hal-hal gitu yang bisa memberikan penjelasan. Contohnya apa? Jadi di HI kita sering banget ngomongin tentang perang gitu ya, dan perang itu seringkali membahas tentang senjata. Misalnya salah satu contoh yang menjadi
apa ya, kalau boleh bilang senjata krusial gitu ya, yang sekarang sering menjadi perdebatan antar negara itu adalah senjata nuklir gitu. Tapi yang menjadi gimana sih mas? Tapi yang menjadi menarik adalah selama ini banyak kajian-kajian tentang perang itu hanya fokus pada aktor manusianya aja. Jadi yang dianalisis lebih ke pemimpinnya, siapa presidennya, siapa perdana menterinya gitu kan. Atau misalnya yang dianalisis lebih ke perkumpulan manusianya, misalnya organisasinya gitu kan. Apakah itu kelompok militernya atau kelompok NGO-nya atau siapa, tapi masih fokus pada manusianya. Nah, belum banyak atau masih sedikit, walaupun aku bilang ini bukan nggak ada ya, sudah ada gitu ya, masih sedikit yang membahas justru aktor-aktor non manusianya seperti senjata itu sendiri gitu, senjata nuklir itu sendiri gitu. Bagaimana sebenarnya senjata nuklir itu juga punya peran loh dalam kalau boleh dibilang dalam menentukan kapabilitas suatu negara gitu kan. Dan sebenarnya jauh di bawah sebelum itu kita juga perlu membahas mengenai sejarah senjata nuklir itu juga gitu. Dan mungkin teman-teman yang udah nonton film Oppenheimer bisa lebih familiar gitu ya, dekat gitu ya, bahwa ini loh, kalau menurutku film Oppenheimer itu termasuk yang stare banget gitu. Kenapa? Karena di film itu kita sebenarnya menceritakan tentang apa ya? Kita bisa melihat nuansa politik globalnya gitu ya, persaingan senjata yang terjadi. Tapi yang ditonjolkan itu adalah peran dari saintisnya dan bagaimana saintis itu membuat atom, teknologi nuklir ini gitu. Nah, itu yang aku pikir poin kedua, bagaimana sebenarnya STARE ini juga memberi nuansa, yaitu nuans bahwa mengkaji ilmu HI itu tidak cukup hanya mengkaji aktornya, tapi juga perlu mengkaji aktor manusianya, tapi juga perlu mengkaji aktor-aktor non manusia. Dan poin yang ketiga, ini yang menurutku sebenarnya buat aku pribadi menjadi keresahan pribadi sih, karena aku merasa kayak yang aku pahami studi hubungan internasional itu adalah studi untuk menjaga, merawat perdamaian internasional gitu kan. Karena kita pernah mengalami perang dunia pertama, perang dunia kedua gitu kan, dan sebenarnya studi HI awalnya lahir dari catatan-catatan para diplomat saat itu yang akhirnya punya berbagi semangat, spirit yang sama bagaimana kita bisa menjaga perdamaian dunia gitu. Nah, kalau boleh dibilang kita sudah mengkaji studi HI ini ya boleh dibilang mungkin udah berapa ya, 70-80 tahun, udah panjang banget gitu ya. Tapi konflik masih terjadi, dan bahkan setidaknya kalau aku berkaca dari apa yang terjadi mulai dari tahun lalu gitu ya, atau belakangan ini gitu ya, ada genosida misalnya yang terjadi di Gaza, lalu ada krisis iklim, lalu ada juga agresi dari Rusia ke Ukraina gitu kan, dan berbagai macam isu-isu yang lainnya. Buat aku pribadi sebagai pengkaji HI itu membuatku bertanya-tanya, what's wrong with the way we study about IR gitu. Kenapa kok kayaknya kita belajar tentang perdamaian tapi yang terjadi justru lebih banyak konflik gitu. Dan bukankah yang mahasiswa HI yang dulu kuliahnya misalnya 40 tahun, 50 tahun lalu atau 30 tahun lalu dan sekarang udah jadi pemimpin, bukankah mereka tahu gitu kenapa sih kita belajar HI, tapi kok ketika sudah menjadi pemimpin gitu ya, sudah memiliki kekuasaan gitu ya, isu ini malah, isu perdamaian atau isu perdamaian dunia malah menjadi lebih kompleks gitu. Nah, ini yang membuatku, setidaknya buatku pribadi, ada pertanyaan yang muncul. Is it something wrong about the way we learn IR gitu? Apakah mungkin, ini hipotesisku ya, apakah mungkin selama ini cara kita belajar HI masih kebanyakan di level kognisi, kita lebih banyak, aku misalnya, jangan kita,
mungkin aku aja di sini. Aku misalnya lebih banyak mikirin atau pusing menghafal apa definisi power, apa definisi sovereignty, apa definisi ini dan itu, lalu siapa yang ngomong ini, siapa yang ngomong itu. Aku lebih banyak menghafal, melatih otakku, tapi tanpa punya peran yang aktif gitu, tidak punya aktivisme, tidak melakukan apa-apa. Kalau misalnya ada isu permasalahan HI yang ada di depan mata kayak gitu, apakah mungkin cara kita belajar atau cara aku belajar tentang HI ada yang perlu diubah? Nah, itu yang sebenarnya menjadi motivasi, menjadi semangat yang ingin aku coba terapkan, aku coba ya mungkin latihan. Aku mau ngomong eksperimen tapi kayak ini social science yang ingin coba aku mulai gitu ya di kelas STAR ini, dan aku juga sadar paham bahwa bisa jadi STAR ini juga bukan hal yang bisa menyelesaikan semua masalah. Aku tidak membayangkan itu, atau bisa jadi juga STAR ini justru tetap melanggengkan ketidakadilan, melanggengkan bentuk-bentuk unfairness dalam mempelajari HI. Tapi setidaknya buatku suatu masalah itu tidak bisa selesai kalau cara yang kita pakai untuk menjawabnya hanya itu saja. Jadi setidaknya menurutku ya mungkin ini bisa menjadi satu percobaan untuk memulai bukan cara baru, memulai cara yang berbeda mempelajari HI. Nah, itu sih aku mau share teman-teman buat yang berminat belajar tentang STAR gitu ya, atau masuk mata kuliahnya. Buat teman-teman HI-UGM bisa gabung di mata kuliah STAR, atau mungkin bukan yang mahasiswa HI-UGM, let me know kalau misalnya ada yang berminat. Mungkin nanti kita bisa buka kesempatan buat sit-in. Makasih semua yang udah dengerin.